lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 22. Kita akan membaca saja beberapa ayat dari kisah ini yang di dalam 1 Raja-Raja pasal 22. Kita akan mulai membaca ayat 3 sampai ayat 5. Nanti kita akan lompat ke ayat 17 dan lompat ke ayat 31 sampai 35. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 3 sampai 5. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat 6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Lompat ke ayat 17. Ayat 17. 1, 2, 3. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Lompat ke ayat 31 sampai 35. Ayat 31 sampai ayat 35. 1, 2, 3. Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jiranya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari luka ke dalam palungan kereta. Puji Tuhan. Ayat yang lumayan panjang. Kalau kita baca secara keseluruhan, maka kita akan mengetahui alur daripada kisah ini. Tetapi kita melihat saja beberapa ayat tersebut untuk memberikan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi dan situasi-situasi yang terjadi pada saat itu. Ini merupakan kisah atau peristiwa, ada 3 raja di situ. Dan ini juga merupakan kisah atau peristiwa sesudah peristiwa pada hari Kamis kita dengarkan khotbah mengenai Raja Ahab dan Nabot yang memiliki kebun anggur dan dirampas oleh Nabot. Nah, sesudah itu peristiwa ini diungkapkan oleh penulis kitab Raja-Raja yang mengisahkan mengenai ada 3 raja, yaitu Raja Israel. Raja Israel itu adalah Raja Ahab.
tapi di sini hanya dikatakan raja Israel. Nanti di ayat-ayat selanjutnya kita bisa mengetahui bahwa raja Israel yang dimaksud adalah raja Ahab. Kemudian ada raja Yehuda, yaitu Yosafat. Jadi Israel itu kan terpecah dua. Waktu masanya Daud, Israel, Salomo, Daud dan Salomo itu masih satu Israel. Tapi ketika Salomo mati, pecah menjadi dua karena Tuhan murka terhadap Daud dan juga Salomo. Jadi kalau Tuhan marah, jangan coba-coba. Sehingga pecah dua. Jadi Israel Utara dan Israel Selatan. Yang utara tetap disebut sebagai Israel, tapi yang selatan itu disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, di sini kita bisa melihat ada tiga raja. Raja Israel yaitu Ahab, kemudian raja Yehuda yaitu Yosafat, dan raja Aram tidak disebutkan namanya. Kemudian raja Yosafat, raja Yehuda datang mengunjungi raja Israel di Samaria, karena Israel Utara ibu kotanya dan kerajaannya ada di Samaria. Sehingga ketika raja Yosafat datang kemudian berbincang-bincang dengan raja Ahab, raja Israel, kemudian raja Ahab atau raja Israel berkata, tidakkah kamu tahu bahwa Ramot Gilead itu merupakan milik kita yang ada di tangan raja Aram yang tidak mereka rebut. Nah, oleh sebab itu raja Ahab mengatakan lebih lanjut, baiklah kita akan merebutnya tanah Ramot Gilead tersebut, kita harus rebut kembali itu. Kemudian Yosafat juga menanggapi, baik, engkau dan aku, keretamu dan keretaku, pasukanmu dan pasukanmu, dengan kata lain mereka berkoalisi untuk dapat mengalahkan Ramot Gilead dan merampas itu dari tangan raja Aram. Tapi Yosafat sebelum melakukan hal tersebut, dia berkata kepada raja Ahab, baiklah kita tanyakan dahulu kepada Tuhan, boleh atau tidak kita mengambil tanah Ramot Gilead. Menanggapi hal itu pula raja Ahab mengatakan kepada Yosafat, baik, aku akan kumpulkan nabi-nabi 400 kira-kira. Kemudian dipanggil nabi-nabi itu, ditanya, bagaimana, apakah boleh kita pergi berperang mengalahkan, merebut tanah Ramot Gilead? 400 nabi itu bilang, boleh, tenang, Tuhan berfirman bahwa tanah itu akan diberikan, diserahkan kepadamu. Tapi ini raja Yosafat berpikir, betul atau tidak ini 400 nabi ini? Bukan cuma 1, 2, 400, bayangkan yang berbicara. Tapi raja Yosafat masih mau tanya yang lain dulu. Siapa tahu ada nabi lain yang mungkin berbeda. Dan kemudian raja Yosafat berkata kepada raja Ahab, raja Israel, masih ada nabi lain atau tidak yang bisa diminta petunjuknya? Mungkin raja Yosafat ragu dengan perkataan 400 nabi tersebut. Kemudian raja Israel bilang, wah, ada satu nabi, tapi saya benci dengan dia, nabi itu. Namanya Mika bin Imla. Nanti sembari dinaik-naik terus karena itu kisahnya. Masih ada seorang nabi namanya Mika bin Imla, tapi aku membencinya. Kenapa aku membencinya? Karena setiap dia menubuatkan tentang aku selalu hal buruk. Tidak pernah dia menubuatkan sesuatu yang baik terhadap aku. Selalu dia berkata, Tuhan berfirman bahwa sesuatu akan terjadi yang buruk terhadapmu. Makanya raja Israel Ahab tidak mau, tapi karena raja Yosafat menyuruh, panggil saja. Dan kemudian disuruhnya pegawai istana untuk memanggil Nabi Mika. Sementara raja Yosafat dan raja Israel, raja Ahab
menunggu, duduk di istana di tahta mereka masing-masing. Kemudian datanglah Sedekia mengatakan, wah, Tuhan akan menghabiskan, engkau akan mengalahkan Ramot Gilead. Baru 400 nabi itu juga bilang, wah ya benar, Tuhan akan menyerahkannya. Kemudian datanglah suruhan itu kepada Nabi Mikah. Suruhan Raja Ahab itu mengatakan kepada Nabi Mikah, Mikah, nanti kalau Raja Yosafat dan Raja Ahab menanyakan petunjuk, bilang yang bagus-bagus ya, bilang yang bagus-bagus. Tapi apa yang dikatakan Nabi Mikah, apa yang Tuhan firmankan kepadaku, itu yang akan kusampaikan. Demi Tuhan yang hidup, aku akan menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Akhirnya dia pergi menghadap Raja Israel dan Raja Yosafat. Kemudian ditanya, dan apa yang disampaikan di ayat 17 kita akan coba lihat. Sebelumnya dia sudah menyatakan juga, tetapi itu bisa dikatakan sebagai sindiran terhadap Raja Israel dengan kata, maju saja, silakan maju saja, Tuhan akan menyerahkan. Tetapi di ayat 17 ini yang menegaskan apa yang sebenarnya nanti akan terjadi ketika mereka akan maju. Di ayat 17 dikatakan, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat, dan seterusnya. Dengan kata lain, Nabi Mika menyampaikan firman Tuhan ini, maksudnya adalah bahwa nanti gembala itu maksudnya adalah Raja Ahab. Dia akan mati dan domba-domba Israel akan bercerai-berai dan mereka pulang. Artinya mereka kalah. Raja Ahab mati dan nanti pasukannya, rakyatnya akan pulang kembali karena telah kalah dikalahkan oleh Raja Arab. Dan pada akhirnya dan selanjutnya kemudian mungkin mereka tidak percaya ketika Nabi Mika menyampaikan hal tersebut. Datanglah Sedekia yang tadi juga sudah menubuatkan, menampar ini Nabi Mika. Mika, apakah roh Tuhan sudah berpindah dariku kepadamu sehingga engkau mengatakan demikian? Kemudian ya selanjutnya mungkin karena Raja Israel lebih suka dengar itu Nabi Sedekia dan nabi-nabi yang lain, dan pada akhirnya mereka tetap melanjutkan untuk menyerang tanah Ramot Gilead tersebut. Dan Raja Yosafat mengatakan kepada Raja Israel, baiklah, aku akan menyamar sebagai Raja Israel, ya kan? Seperti itu. Aku akan menyamar sebagai Raja Israel. Sedangkan Raja Aram, jangan lupa ini Raja Yehuda, Raja Israel, Raja Aram, yang koalisi Raja Yehuda dan Raja Israel berperang melawan Raja Aram. Jadi Raja Yosafat mengatakan, aku akan menyamar. Raja Yosafat adalah Raja Yehuda. Dia mengatakan kepada Raja Israel, aku akan menyamar sebagai Raja Israel. Tapi Raja Aram mengatakan kepada pasukannya, jangan sembarangan melawan orang. Jangan kalian menyerang selain Raja Israel. Kemudian karena pasukan Aram sudah mendapat titah dalam pertempurannya itu, Raja Yosafat kan menyamar Raja Israel. Kemudian ketika ini pasukan Aram mau menyerang Yosafat yang menyamar sebagai Raja Israel, berteriak dia ketakutan karena akan mati, dibunuh nanti. Sehingga ketahuanlah bahwa Raja Yosafat bukanlah Raja Israel, dan Raja Israel yaitu Ahab, dia sementara bersembunyi. Tapi ada seorang pasukan daripada bangsa Aram
tidak sengaja dia menarik dan memanah, dan kemudian itu Raja Israel Ahab yang bersembunyi kemudian kena panah, padahal di antara bajejirah. Bayangkan itu, so bersembunyi tapi tetap panah itu tidak sengaja kena kepada Raja Ahab, terluka dia, kemudian pulang dengan keretanya. Tapi karena semakin hebat, semakin seru pertempuran itu, akhirnya matilah Raja Ahab dan darahnya mengalir di kereta. Nah, ada beberapa pelajaran yang kita bisa lihat dari kisah itu. Yang pertama, singkat-singkat saja kita bisa melihat, yang pertama, di situ kita diajarkan, dari kisah itu kita diajarkan supaya ketika kita melakukan sesuatu, baiklah kita meminta petunjuk Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat bijak. Dia katakan, jangan dulu, betul, memang Ramot Gilead adalah milik kita. Ya, memang selayaknya Ramot Gilead itu harus menjadi milik kita. Tapi apakah kita harus merebutnya? Kita harus bertanya dulu kepada Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Raja Yosafat. Dan ya memang Raja Ahab menanggapi, dan kemudian untuk meminta petunjuk, dia memanggil, menyuruh nabi-nabi untuk memberitahu. Tapi apa yang disampaikan oleh para nabi tersebut? Untuk menyenangkan hati raja, mereka para nabi itu menyampaikan sesungguhnya bukan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu pelajaran selanjutnya juga yang kita bisa lihat dari kisah tersebut adalah jangan dengar nubuat para nabi palsu. Mungkin kita tidak tahu, nabi palsu zaman sekarang siapa? Iya, nabi palsu itu ya berbicara kepada mereka yang berbicara tentang Tuhan, mereka yang berbicara atas nama Tuhan, mereka yang berbicara mengatasnamakan kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan cuma bilang, duh kagele orang PI Gembala ini, pendeta ini nabi palsu. Dapat tahu saudara-saudara, nabi palsu dan nabi yang sejati. Biasanya ini ya, ini indikasi saja, singkat saja saya memberikan pelajaran. Nanti ini ada pelajaran khusus untuk dapat membedakan mana nabi palsu, mana nabi yang sejati. Sama-sama mereka nabi. Kan waktu lalu saya sudah jelaskan bahwa di zaman perjanjian lama ada sekolah nabi. Ya, mereka memang dididik untuk menjadi nabi. Zaman dulu kan nabi tidak ada istilah sekarang pendeta, gembala, penatua, diaken, tidak ada, semua nabi. Artinya mereka yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Mereka nabi, mereka pelihat, mereka mampu melihat apa yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang, apa yang Tuhan akan lakukan. Jadi mereka punya tugas untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, sebab itu mereka juga dalam sejarahnya yang menurut tradisi Nabi Samuel adalah nabi yang pertama mendirikan sekolah nabi dan terus dilestarikan dan berkembang. Dan mereka ini juga 400 nabi termasuk Sedekia dan juga termasuk Nabi Mika dan lain sebagainya. Mereka itu juga nabi-nabi yang mengikuti pendidikan nabi. Tapi di antara mereka yang mengikuti nabi, sama seperti realitas sekarang, tidak semua lulusan sekolah Alkitab itu. Ya, tahu kan? Tidak perlu ceritalah. Nah, sebab itu di sini kita bisa lihat, akan terlihat perbedaan mana nabi yang betul, nabi benar, sejati, dan mana nabi yang palsu. Nabi yang palsu itu biasanya menyampaikan berita yang enak-enak, saudara-saudara. Ya, mujizat, keberhasilan, kesuksesan. Jarang sekali membicarakan dosa. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah menegur. Coba lihat, baca di Alkitab, rata-rata nabi tegur. Nabi Nathan tegur Daud, dosa. Bukan berarti
bicara dosa terus, menegur terus. Ada juga berita baik. Tapi ketahuan kalau nabi palsu itu selalu ya berita baik terus, saudara diberkati. Bukan berarti salah ya, harus kita bisa bedakan. Nah, makanya di sini kita bisa lihat juga nabi palsu ini, mereka adalah nabi yang mau supaya mereka mendapatkan sesuatu. Senang, puji raja. Raja, engkau dahsyat, luar biasa. Tuhan mengatakan engkaulah raja yang baik, engkau raja yang indah. Pokoknya dipuji-puji supaya dapat sesuatu. Itu tuh nabi palsu, saudara-saudara. Supaya dapat kedudukan, supaya dapat jabatan, dapat hadiah, ya kan? Pokoknya sudah tahu-tahu salah. Pokoknya dibilang, engkau raja yang mulia, raja yang diagung-agungkan. Itu nabi palsu, saudara-saudara. Nah, tapi kita tidak melihat lebih jauh. Dalam hal ini kita perlu juga membedakan. Ketika kita mendengarkan, ketika ada seseorang yang menyampaikan hal yang merupakan atau penyataan yang dianggap sebagai firman Tuhan, kita harus peka, kita harus lebih cerdas. Apakah ini firman Tuhan atau bukan? Jelas, gampang kita bisa tahu itu firman Tuhan atau tidak. Ini baca saja firman Tuhan ini, baca Alkitab. Kalau sudah melenceng, sudah di luar daripada apa yang Alkitab katakan, wah itu bukan firman Tuhan. Berarti yang menyampaikan hal tersebut adalah nabi palsu. Sebab itu jangan dengar nabi palsu. Jangan dengar. Karena hari-hari ini firman Tuhan juga kan, Yesus pernah beberapa kali mengatakan nanti di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Sebab itu firman Tuhan pada kesempatan ini kita harus berhati-hati. Dan ketika kita menyadari bahwa apa yang difirmankan itu bukanlah firman Tuhan, maka kita jangan dengar. Jangan dengar apa yang disampaikan oleh para nabi palsu. Kemudian selanjutnya apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Jangan membenci firman Tuhan, tapi dengarlah firman Tuhan. Jangan sama seperti Raja Ahab. Aku benci itu Nabi Mika itu, selalu menyampaikan hal yang buruk. Ya, itu memang buruk, tapi itu firman Tuhan. Tapi Raja Ahab membenci firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Mika. Nah, makanya di sini kita bisa belajar, jangan membenci firman Tuhan, tapi dengarlah firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu menyatakan sesuatu yang buruk. Menyampaikan sesuatu yang buruk. Menyampaikan sesuatu yang buruk supaya apa? Supaya jangan kita salah melangkah. Supaya kita jangan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki ketika kita melakukan sesuatu yang di luar, yang bukan kehendaknya, maka pasti kita akan menanggung akibat. Kita akan mengalami dampak yang buruk. Kita akan mengalami malapetaka. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Mika ini. Nah, sebab itu ketika kita mendengar firman Tuhan, walaupun sesuatu, aduh ini firman Tuhan ini singgung saya lagi, aduh firman Tuhan ini tegur saya ini, walaupun sesungguhnya mungkin firman Tuhan itu tidak si hamba Tuhan itu ketika menyampaikan bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu, tapi firman Tuhan itu kan Maha tahu. Dia tahu kepada siapa firman itu akan ditujukan. Nah, tapi dalam hal ini kita diajarkan supaya jangan membenci firman Tuhan, tapi dengarlah firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang buruk. Artinya kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, akan terjadi hal yang buruk dalam kehidupan kita. Sebab itu ketika Tuhan menyampaikan, Tuhan ingin kita tidak mau melakukan hal itu dan tidak mau terjadi hal buruk dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Dia datang menegur, memperingati kita supaya kita tidak melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, selanjutnya
Selanjutnya yang kita bisa pelajari dari kisah itu, mau dengan segala cara apapun kita tidak bisa menghindar dari malapetaka Tuhan. Sama seperti Raja Ahab. Memang Raja Yehosafat mengambil kebijakan. Hei Ahab, Raja Israel, baik aku menyamar sebagai Raja Israel. Saya tidak tahu apa yang dimaksud, apa yang menjadi tujuan daripada Raja Yehosafat itu. Tetapi di balik mungkin ada strategi yang dilakukan oleh Raja Yehosafat dan Raja Israel, Raja Ahab itu menghindar ketika pasukan Aram mau menghantam, menyerang Raja Yehosafat itu. Jangan. Sehingga tidak jadi ya Raja Yehosafat. Tapi seseorang pasukan daripada bangsa Aram tidak sengaja terlepas panahnya dan mengena Raja Ahab yang bersembunyi. Bayangkan, di antara baju zirah bisa kena dan membunuh dia. Raja Ahab menghindar dari firman-Nya. Raja Ahab mau berusaha sesuatu yang dia mau yang baik-baik, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan di kisah-kisah sebelumnya ada banyak kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab. Pada hari Kamis kita sudah mendengar mengenai kisah Nabot. Dia merampas, dia membunuh, memfitnah, menghasut dan membunuh Nabot, merampas miliknya. Nabi Elia berkata, Raja Ahab, sebagaimana anjing-anjing meminum darah Nabot, begitupun juga akan terjadi kepadamu. Pada hari Kamis saya katakan firman Tuhan, ketika Ahab mendengar perkataan Nabi Elia, Tuhan, dia sadar, kemudian dia merendahkan diri, dan akhirnya Tuhan mengampuni Nabot, mengampuni Ahab. Tuhan bilang tidak akan terjadi, tapi akan terjadi kepada keturunanmu. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah mengampuni Ahab, tapi Ahab tidak mau bertobat. Ahab tidak mau bertobat, justru Ahab mempermainkan Tuhan, mempermainkan kasih setia Tuhan, sehingga yang sesungguhnya Tuhan sudah mengampuni Ahab. Apa yang terjadi di ayat di ayat 38? Mari kita baca sama-sama ayat 38. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkan. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan memang pengampun, mengampuni ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita mempermainkan dan tetap terus berbuat dosa. Apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi. Nah, sebab itu ketika kita sudah diperingatkan oleh Tuhan, baiklah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita tinggal dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya.